ada raja yang naik takhta. Dan hari itu juga, ia mewarisi sebuah proyek raksasa yang bahkan belum pernah ia mulai sendiri. Ini bukan tentang seorang penakluk. Ini tentang seseorang yang harus melanjutkan mimpi orang lain sambil membangun mimpinya sendiri. Selamat datang di timeline Nusantara, satu garis waktu yang menyambungkan seluruh sejarah, mitologi, dan peradaban Nusantara. Tidak lompat-lompat, satu alur, satu benang merah, seperti sungai yang mengalir dari hulu ke hilir di Sungai Batanghari 9. Hari ini kita mulai dari satu titik penting, awal abad ke-9, Tanah Jawa Tengah, masa kejayaan Wangsa Syailendra, dan semuanya dimulai dari satu warisan yang belum selesai. Namanya Samaratungga. Ia naik takhta Wangsa Syailendra di awal abad ke-9 Masehi. Tapi ini yang menarik, sampai hari ini, sejarawan masih berdebat kapan persisnya ia naik takhta. Sebagian sumber menyebut sekitar tahun kurang 792 menggantikan raja sebelumnya, Rakai Indra. Sebagian lain menyebut sekitar tahun ke-812. Kita tidak akan berpura-pura tahu jawaban pastinya. Ini salah satu prinsip yang kita pegang di timeline Nusantara. Kalau bukti tidak cukup kuat, kita katakan itu terus terang. Yang kita tahu pasti dan ini fakta, tercatat di Prasasti Karangtengah bertahun 824 Samaratungga disebut sebagai keturunan Rakai Dharanindra, salah satu raja besar Syailendra sebelumnya. Wangsa Syailendra sendiri adalah dinasti penganut Buddha Mahayana yang berkuasa di Jawa Tengah, dikenal karena satu hal, ambisi membangun. Bukan membangun pasukan atau benteng tapi membangun candi. Candi-candi raksasa yang butuh puluhan tahun, bahkan lintas generasi, untuk diselesaikan. Di dekat istana Samaratungga, berdiri sebuah proyek yang jauh lebih tua dari dirinya sendiri. Namanya, dalam bahasa aslinya, adalah Prasada Vajrasana Manjusri Gera Rumah Manjusri. Hari ini, kita mengenalnya dengan nama lain, Candi Sewu. Candi Buddha terbesar kedua di Indonesia, setelah Borobudur. Dan ini bagian pentingnya, Samaratungga bukan yang memulai pembangunan candi ini. Proyek ini dimulai oleh Rakai Panangkaran, Raja Wangsa Syailendra pertama yang berkuasa jauh sebelum Samaratungga lahir sekitar tahun ke-778. Buktinya tersimpan di dua prasasti, Prasasti Kelurak, bertahun 782 dan Prasasti Manjusri Gera bertahun ke-792. Keduanya mencatat tahap-tahap awal pembangunan kompleks ini. Artinya, saat Samaratungga naik takhta di tahun berapapun itu persisnya ia tidak memulai mimpi ini. Ia mewarisinya. Puluhan tahun kerja generasi sebelumnya, batu demi batu, kini ada di tangannya untuk dilanjutkan. Pembangunan Candi Sewu sendiri berlangsung bertahap, lintas beberapa masa pemerintahan dari Panangkaran, ke penerusnya, sampai ke era Samaratungga sendiri. Jadi, kalau ada yang bilang Candi Sewu selesai dibangun tepat saat Samaratungga naik takhta itu terlalu menyederhanakan. Yang lebih akurat, ini adalah proyek estafet. Setiap raja menambahkan sesuatu, tidak ada yang benar-benar menyelesaikannya sendirian. Puncak sebuah dinasti. Kenapa Syailendra begitu terobsesi membangun candi sebesar ini? Sebagian jawabannya ada di luar Jawa. Menurut catatan sejarah yang lebih luas, Samaratungga menikah dengan Dewi Tara, putri dari Wangsa Soma cabang Sriwijaya di Ligur, Thailand. Pernikahan ini bukan sekadar ikatan pribadi, ini strategi. Ia menyatukan dua kekuatan besar Nusantara, Syailendra Jawa dan Syailendra Sriwijaya. Dari pernikahan ini lahir seorang putri, Pramodhawardhani. Nama yang akan kita dengar lagi nanti jauh lebih penting dari yang terlihat sekarang. Untuk sementara, ingat satu hal ini baik-baik, perdamaian yang dibangun lewat pernikahan ini adalah fondasi ganda yang menopang kejayaan Syailendra. Satu fondasi di takhta, satu fondasi di candi, dan kombinasi keduanya membuat ini terlihat seperti puncak kejayaan yang tidak akan pernah runtuh. Tapi kita semua tahu, dalam sejarah manapun di dunia termasuk di Nusantara, puncak kejayaan yang terlihat paling kokoh, seringkali adalah momen tepat sebelum semuanya mulai berubah. Ini pertanda, kekuasaan Syailendra sedang di puncaknya. Dua takhta besar, satu darah yang sama, dan sebuah candi raksasa yang terus tumbuh setiap generasi. Tapi kejayaan sebesar apapun, dimanapun di dunia, punya satu kelemahan yang sama, ia butuh generasi berikutnya untuk mempertahankannya. Dan generasi berikutnya tidak selalu memilih jalan yang sama dengan pendahulunya. Tapi jauh di barat,
Sebuah kerajaan lain baru saja kehilangan rajanya. Tidak ada catatan panjang, tidak ada drama besar. Tapi kalian akan lihat sendiri kekosongan takhta itu selalu mengundang sesuatu yang jauh lebih besar. Halo guys, welcome back to Timeline Nusantara. Jangan lupa like, komen, dan follow ya. Di Note 2 nanti, kita akan lihat kematian tenang Prabu Jayaprakosa. Pantengin terus ya.